warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reri Firya Irawan dengan NIM 857530484 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Perguruan Sekolah Dasar UPBJJ Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan melakukan praktikum kembali. Ialah temanya materinya mengenai makanan, yang mana praktek yang akan saya lakukan ialah menguji kandungan terhadap makanan. Uji kandungannya ialah mengenai karbohidrat dan juga kandungannya mengenai lemak. Bagaimana alat, bahan, dan juga proses yang akan saya lakukan? Ini dia. Nah, baik, untuk alat dan bahan yang sudah saya siapkan di sini. Yang pertama ada air putih bersih, kemudian ada susu murni putih, kemudian ada juga margarin. Ini sengaja tidak saya cairkan ya. Kemudian ada minyak goreng murni, minyaknya bersih, kemudian ada santannya santan cair ya. Selanjutnya ada kemiri utuh dan juga ada kemiri yang sudah saya haluskan. Selanjutnya ada seledri. Lalu ada wortelnya sudah saya potong iris-iris ya teman-teman. Kemudian ada kol. Lalu ada ubi. Ada kacang hijau, dan kacang hijau ini sudah saya rendam dulu ya untuk beberapa jam. Dan yang terakhir adalah buah anggur. Buah anggur ini saya sudah belah dulu menjadi 2. Kemudian saya siapkan di sini ada sendok plastik opsional ya teman-teman, mau pakai sendok apapun boleh. Kemudian ada kertas sampul yang berwarna coklat, dan di sini juga sudah saya beri lebar sesuai dengan bahan-bahan makanan yang sudah saya sediakan. Yang terakhir ada lampu untuk menguji hasilnya. Untuk prosesnya ini dia. Nah, baik, untuk proses yang pertama, kita ambil sendok, kemudian kertas sampul yang sudah diberi label tadi. Yang pertama saya akan menguji kepada bahan yang cair terlebih dahulu ya. Saya ambil yang pertama ialah bahan cair atau air putih bersih, lalu kita usapkan saja kepada kertas sampulnya. Cukup sedikit saja begini, lalu simpan. Selanjutnya kita ambil kertas sampul yang berlabelkan susu. Ambil sedikit susu lalu usapkan kembali pada kertas sampul. Biarkan agak meresap. Labelkan margarin. Kita ambil, lalu kita oleskan langsung ya terhadap kertas sampulnya. Ya, sesudah itu simpan kembali dengan rapi. Kemudian ambil sampel minyak goreng, usapkan rata kepada kertas sampul. Kemudian simpan. Setelah itu kertas yang berlabelkan santan, ambil sedikit, kemudian diusapkan kembali sama seperti contoh-contoh sebelumnya ya, agar terlihat lebih jelas. Usahakan untuk rata dan terlihat seperti meresap, lalu simpan dengan rapi. Selanjutnya kita akan menguji bagian bahan yang sedikit padat ya.
Yang pertama adalah bahan kemiri. Saya mengambil contohnya itu yang sudah saya haluskan. Kemudian saya usahakan untuk mengusap-ngusap. Ditekan-tekan kepada kertas sampulnya. Sesudah terusap rata, selanjutnya bahan makanan seledri. Boleh diremas-remas terlebih dahulu atau dipatah-patahkan terlebih dahulu agar kandungan zat yang ada di dalam sayuran seledri ini bisa menyerap terhadap kertas sampul yang sudah disediakan. Usahakan agar menyerap, usap dengan rata. Setelah cukup rata kemudian simpan. Selanjutnya, ambil label yang bertuliskan wortel. Ambil satu potong wortel, kemudian bisa dipatahkan agar kandungan yang ada di dalamnya bisa keluar. Lalu kita gosok-gosokkan sama untuk kertas sampulnya. Harus agar hati-hati ya teman-teman, karena kertas sampul ini mudah robek. Selanjutnya, untuk sayuran yang berlabel kol, bisa diremas-remas terlebih dahulu. Kemudian digosok-gosokkan. Pada kertas sampulnya, tetap untuk berhati-hati ya teman-teman, karena kertas sampul ini mudah robek, tipis. Setelah sekian cukup, terasa cukup, simpan. Lalu kita ambil kertas yang berlabelkan ubi. Bisa kita coba usahakan untuk menggosoknya agar kandungan yang ada di dalam ubi ini bisa menempel terhadap kertas sampulnya. Bahkan bisa juga kita coba untuk remas-remas sedikit bubuk bagian dalamnya agar ada yang meresap ke dalam kertas sampulnya. Selanjutnya ada kacang hijau. Kacang hijau ini tadi saya sudah katakan bahwa sebelumnya sudah saya rendam beberapa jam agar agak lembek ya teman-teman, sehingga mudah untuk diaplikasikan terhadap kertas sampulnya. Perlu usaha juga untuk meremas-remas dan menempelkan kepada kertas sampul agar kandungannya bisa meresap. Ada hasil yang terlihat pada kertas sampul. Perlu effort dan usaha ya teman-teman, walaupun hanya sekadar untuk mengujinya, kita coba semaksimal mungkin agar terlihat. Kemudian anggur, buah anggur yang sudah terpotong. Karena ini agak sedikit mudah ya teman-teman, jadi cukup dioleskan sederhana dengan merata.
bahan kandungannya agak cair juga ya teman-teman. Sudah terlihat jelas, kemudian disimpan dengan rapi. Setelah itu teman-teman kita tunggu sekitar 10 menit. Setelah ditunggu sekitar kurang lebih 10 menit, kemudian saya akan menguji. Yang pertama adalah kandungan yang berlabelkan air. Mari kita lihat teman-teman. Wah, di sini bisa terlihat bahwa kandungan air tidak mengandung lemak karena tidak berbekas pada kertas labelnya. Kemudian ada susu. Nah, susu bisa terlihat ada perbedaannya teman-teman. Nah, ini tanda bahwa susu mengandung lemak. Kemudian yang ketiga ada margarin. Nah, ini juga sama terlihat dengan jelas bahwa kandungan pada margarin juga banyak lemak. Kemudian selanjutnya ada minyak goreng. Wah, di sini minyak goreng sudah sangat terlihat. Ini sangat menembus ya teman-teman kandungan minyaknya. Kemudian ada santan. Bisa kita lihat teman-teman. Wah, ada perbedaan sekali ya. Kertas sampulnya bisa sangat terlihat jelas bahwa santan mengandung tinggi lemak. Kemudian buah anggur. Buah anggur pun sama ada perbedaan. Berarti anggur pun ada pengandung lemak di dalamnya. Kemudian kacang hijau. Kacang hijau sini tidak terlihat. Berarti kacang hijau tidak terlalu mengandung lemak. Kemudian ubi. Ubi pun sama. Tidak terlalu mengandung lemak. Kemudian wortel. Wortel pun tidak terlihat ada perbedaan. Selanjutnya kemiri. Kemiri di sini terlihat teman-teman bahwa kemiri ada kandungan lemak. Kemudian seledri. Tidak terlihat ada perbedaan ya teman-teman, bahwa ternyata seledri itu tidak terlalu mengandung lemak. Kemudian yang terakhir adalah sayuran kol. Agak sedikit sobek karena saya berusaha untuk meremasnya tadi, bahwa ternyata tidak terlihat kol ini tidak terlalu mengandung lemak. Sekian pengujian kandungan pada lemak. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi mengenai uji kandungan karbohidrat. Untuk bahan yang sudah saya sediakan di sini, yang pertama ada gula pasir atau gula putih, kemudian ada margarin, selanjutnya ada nasi, lalu ada tahu putih, kemudian kentang, lalu ada tepung terigu, ada telur rebus bagian telur putihnya, kemudian ada apel, lalu ada pisang, selanjutnya yang terakhir ialah biskuit. Dan untuk kalium iodida atau yodium yang saya gunakan ialah menggunakan betadin. Bagaimana proses yang saya lakukan? Ini dia. Yang pertama, kita tetesi untuk bahan bagian gula pasir. Kita tetesi sekitar 2 atau 3 tetes. Selanjutnya pada margarin. Lakukan yang sama seperti gula putih, kemudian pada nasi juga. Selanjutnya, tahu putih sengaja sudah saya beri lubang untuk cairan agar bisa masuk, tertampung ke dalam bahannya. Tahu putih, kentang, lalu juga terigu. 2-3 tetes, kemudian telur rebus bagian putih telurnya. Kemudian buah apel. Selanjutnya buah pisang. Yang terakhir ialah biskuit. Tetesi saja 2-3 juga. Nah, untuk percobaan bagaimana hasilnya, kita tunggu untuk beberapa menit. Nah, tidak memerlukan waktu yang lama, cukup beberapa menit saja hasilnya sudah bisa terlihat jelas. Untuk pada gula pasir, kandungan yang terlihatnya ada perbedaan di sini. Terlihat warnanya sedikit coklat pekat. Kalau untuk margarin, ini sepertinya tidak ada perbedaan sama sekali. Lalu pada nasi, ini warnanya biru agak kehitaman ya, biru keungu-unguan, tapi cenderung agak menghitam.
Kemudian tahu putih, saya coba untuk membelahnya ya teman-teman, bagaimana hasil dalamnya. Tapi sepertinya saya lihat tidak ada perbedaan ya teman-teman ya. Ada, tapi sedikit saja. Agak kecoklatan. Kemudian kentang. Di sini terlihat pekat teman-teman. Biru agak keunguan. Sama seperti nasi ya. Agak menghitam juga bagian dalamnya. Lalu tepung terigu. Ini belum saya coba untuk campurkan agar terlihat lebih jelas. Saya akan coba aduk untuk mencampurkan. Ternyata terlihat menggumpal ya teman-teman. Nah, ini sudah saya lepaskan dan terlihat jelas bahwa warnanya sama seperti nasi. Kemudian pada telur rebus, ini tidak ada perbedaan ya teman-teman kalau telur rebus. Lalu pada buah apel sama, ini hanya terlihat kecoklatan. Lalu pada buah pisang, saya coba akan membelahnya juga, bagaimana dalamnya. Sepertinya kandungan karbohidrat pada buah-buahan ini tidak terlalu tinggi. Bisa terlihat ya teman-teman ya, tidak ada perubahan kalau untuk buah pisang. Dan yang terakhir biskuit, saya coba sedikit aduk ya. Ternyata agak lembek setelah ditetesi. Ternyata kandungan karbohidratnya tinggi ya pada snack biskuit ini, karena warnanya biru keunguan, agak sedikit menghitam seperti nasi dan juga kentang dan juga tepung terigu. Ini hasil pengujian yang telah saya lakukan pada beberapa bahan makanan. Untuk hasil uji pengamatan yang telah saya lakukan akan saya tuangkan terhadap laporan kegiatan praktikum. Baik, sekian itulah proses kandungan pengujian yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.